Berikutnya kita masuk pada pembahasan pengaturan sinyal protein dan adaptor protein. Molekul sinyal bisa terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Setiap komponen tentu memiliki tugas yang spesifik. Ada untuk sisi pengikatan ligan, juga fungsi katalitik, fungsi enzimatis. Contoh pada tipe non-reseptor tirosin kinase yaitu SCR family kinase atau CSRC. Bentuknya seperti ini, diagram dari SRC family kinase. Mereka mempunyai domain SRC homolog 2 dan SRC homolog 3, SH2 dan SH3. SH2, SH3 ini yang berwarna kuning dan hijau. Kemudian ada domain yang unik. Ada domain tirosin, katalik, dan N-terminal lipid. Ini gambar yang lebih dua. Ada SH2 domain, dia fungsinya mengikat fosfotirosin. Kemudian SH3 domain itu mengikat peptida yang kaya dengan prolin, asam amino ya, prolin. Kemudian ada PH domain, ini tidak tampak di SRC family kinase. Untuk U itu adalah unique domain, pembeda masing-masing. Kemudian K adalah domain kinase. Ada protein adaptor di dalam intrasel, ini berfungsi sebagai penghubung fisik antara enzim yang berbeda, berguna untuk meningkatkan sinyal kompleks molekulnya. Dapat berbentuk sebagai protein membran integral. Membran integral berarti terikat di membran, seperti linker for the activating of T cell atau LAT. Jadi ada bagian ekstraseluler, ada bagian transmembran, dan bagian sitoplasmik. Itu makna dari protein integral. Dapat juga berbentuk protein sitosilik seperti BB cell linker. Ini pada sel limfosit B ya, singkatannya BLNK. Contoh lain ada SLP76. Dia mempunyai SH2 domain yang mempunyai protein 76 kilodalton, makanya penamaannya SLP76. Kemudian ada protein adaptor GATS, GRB2 related adaptor. Yang kita lihat di sini ada LAT, ada GATS, kemudian ada SLP76. Terlihat ya. Ada protein adaptor LAT, ini tadi protein transmembran. Apabila dia diaktifasi, pada residu tirosinnya terjadi fosforilasi. Ini nanti kita bahas dari mana PI3, dari mana PRC, ya, dari mana apa itu VAV akan kita bahas. Di sini tampak saja ada protein LAT, SLP76, ya. Kemudian ada protein GATS. Mereka akan saling berkoneksi untuk meningkatkan sinyal kalsium, ya, serta menyebabkan rearrangement dari cytoskeletal cell. Untuk keluarga reseptor sel imun, ini merupakan reseptor yang unik karena memiliki protein membran imunoglobulin yang mengenali ligan dan juga berikatan dengan protein sinyal transmembran yang memiliki motif tirosin. Jadi ada bagian asam amino tirosin di sisi ujung sitoplasmik.
Tirosin sitoplasmik memiliki dua tipe motif reseptor, yaitu ITAMS dan ATIMS. A berarti activating, I berarti inhibitory. ITAMS ini immunoreceptor tyrosine base activating motif untuk mengaktifkan sel imun. Ya, jadi dilakukan fosforilasi di motif ITAMS, maka terjadi perubahan intraseluler. Kalau ITIMS ini immunoreceptor tyrosine base inhibitory motif. Jadi dia melepaskan residu fosfat sehingga menghambat aktivasi sel imun. Untuk reseptor sel imun ini ada anggota keluarga reseptor imun, termasuk reseptor antigen pada sel beta, pada sel T, reseptor IgE pada sel MAS, kemudian reseptor Fc pada sel imun bawaan innate immunity. Ya, ada makrofag, ada monosit, neutrofil, dan juga yang lainnya, serta pada limfosit B. Contoh reseptor imun untuk aktivasi, ya, dari awal kita sudah bicara di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada BCR, ada TCR, B-cell reseptor, T-cell reseptor. Kemudian ada reseptor lain, yaitu reseptor dengan afinitas tinggi untuk IgE. Tadi bisa ada di sel MAS, FcRI. Kalau untuk reseptor imun yang digunakan untuk inhibisi, ada reseptor Fc RIP. Ini digunakan di sel B dan sel mieloid. Sel mieloid apa saja? Yaitu sel darah merah. Ini diagram dari contoh reseptor imun. Ingat, BCR, TRC, S-seri ini mengandung motif ITAMS, ya, yang aktivator molekul. Ada tiroksin aktivator. Jadi ini akan mengaktifkan sel-sel tersebut. BCL ingat mengaktifkan sel B. Kemudian ada TCR mengaktifkan sel T. S-seri ini mengaktifkan sel-sel innate immunity. Kalau F-serif ini mengandung motif ITIM. Kalau ITIM tadi untuk inhibitor. Signaling pada reseptor imun untuk aktivasi. Jadi awalnya terjadi fosforilasi pada residu hitam akan menyebabkan perubahan konformasional, perubahan bentuk reseptor. Aktivasi pada protein SYK atau ZAP70 kinase akan mengaktifkan sel imun. Gambaran dari struktur reseptor sel T. Ada tiga domain. Ada domain ekstrasel, ada domain transmembran, dan ada domain sitosilik. Di domain ekstrasel ada dua domain variabel beta, variabel alfa, alfa chain, beta chain, dengan rantai variabel dan konstan, ya, region, variabel region dan konstan region. Kemudian yang sisi sitoplasmik itu termasuk konstan region. Ada scaffolding protein, ya, membentuk itu beta dan alfanya. Nah, ini diperkuat dengan jembatan disulfida. Jadi antara sulfur dengan sulfur, ikatan dua sulfur, disebut sebagai disulfide bond. Pengikatannya imunoglobulin domain yang tadi, ya, ada scaffolding protein. Perbandingan, ya, antara
reseptor sel T dengan imunoglobulin. Untuk komponennya, reseptor sel T mempunyai rantai alfa dan rantai beta. Sedangkan imunoglobulin penyebutannya adalah heavy chain dan light chain, jadi rantai berat dan rantai ringan. Kemudian ada domain imunoglobulinnya, ada V domain dan C domain di setiap rantai, baik alfa maupun beta. V domain di bagian di luar, C domain yang dekat membran. Kalau yang imunoglobulin mempunyai 1 V domain, 3 atau 4 C domain, itu pada heavy chain. Kalau pada light chain-nya mempunyai 1 V domain dan variabel domain, ya, dan konstan domainnya masing-masing 1. Kemudian jumlah dari CDR. Setiap setiap rantai mempunyai 3 untuk TCR. Sama, imunoglobulin juga mempunyai 3 di setiap rantai. Signaling molekulnya, kalau TCR itu ada CD3. Ya. Kalau imunoglobulin alfa dan imunoglobulin beta. Affinity-nya, pengikatannya. Affinity terhadap antigennya, T-cell reseptor 10 sampai 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat minus 7. Sedangkan imunoglobulin 10 minus 7 sampai 10 minus 11. Nah, pembedanya lagi adalah perubahan setelah aktivasi seluler. Kalau TCR reseptor itu produksi sekresi, isotop switching, dan somatik musasi tidak melakukan itu. Berbeda dengan imunoglobulin. Yang tadinya hanya monomer, yang tadinya hanya dimer, mereka bisa sampai pentamer karena bisa isotop switching. Tergantung dari antigennya, tergantung dari bakteri virusnya. Ya, yang tadinya imunoglobulinnya dimer, misal IgA, bisa berubah menjadi switching sesuai kebutuhan pentamer. Ya. Kita bahas struktur reseptor dari reseptor sel T dan antigen. Ada tipe alpha beta T cell, reseptor antigen pada sel T helper yang berinteraksi dengan MHC2. Diingat lagi pembelajaran tentang MHC, major histocompatibility, ada 2 tipe, 1 dan 2. Kemudian ada CD8, complementary determining. Ya, ini adalah protein integral juga. Adalah heterodimer dari 2 lantai polipeptida transmembran, yaitu ada TCR alfa dan TCR beta. Keduanya dihubungkan dengan jembatan disulfida pada residu sistein di bagian ekstraseluler. Kemudian ada Z delta T cell, reseptor antigen pada sel T yang memiliki 2 rantai polipeptida transmembran, yaitu TCR-Y dan TCR delta. Setiap dari TCR alfa dan TCR beta ini memiliki domain IG-like and terminal variable, V domain, serta IG-like constant variable, constant domain. Kemudian ada region transmembran yang bersifat hidrofobik, region sitoplasmik dengan tailnya yang pendek. Bagian ekstraselulernya memiliki FAB, antigen binding fragment. Kemudian yang dibentuk dari region V dan region C pada light chain, serta region C dan V pada heavy chain. Kita nanti lihat gambarnya agar lebih jelas. Ada regio complementary determining, CD,
Jadi setiap variabel pada rantai TCR alfa dan TCR beta mempunyai sejumlah kecil rantai asam amino yang kita sebut sebagai complementary determining region, CDS. CD sama saja. Ini kita lihat komponen-komponen dari TCR. Ingat ada ekstraseluler, ada transmembran, dan ada yang sitoplasmik. Dari satu TCR yang berada di tengah, di awal sudah kita bahas bagian-bagiannya, constant region, variable region, ya. Ada motif hitam, immunoreceptor tyrosine base activation motif hitam. Ya, ini yang nanti akan difosforilasi. Kemudian ada complementary determining, yaitu di sini ada contohnya CD3. Ada bagian ekstraseluler, ada transmembrannya, kemudian bagian sitoplasmik sama-sama juga mempunyai motif hitam. Setiap region V pada rantai TCR alfa dan beta mempunyai ini UIS, ikatan ligan dan reseptor dalam aktivasi sel T. Jadi kita lihat dulu nomenklaturnya. Kita lihat sebelah kanan yang berwarna hijau adalah APC, masih ingat ya, antigen presenting cell. Kemudian sebelah kiri adalah sel T limfosit, limfosit T helper. Kemudian ada ICAM1, intracellular adhesion molekul 1. Ya. Kemudian ada motif hitam. Nah, kita lihat sel T reseptor TCR, dia akan berikatan dengan MHC kelas 2, master histocompatibility kelas 2. Pada sel limfosit T helper, dia akan berinteraksi dengan MHC kelas 2. MHC kelas 2 ini membawa peptida atau antigen yang akan diberikan kepada TCR. Kemudian ada determining-nya, complementary determining-nya, kalau TCR yang berinteraksi dengan MHC kelas 2, maka complementary determining-nya adalah CD4. Di samping itu juga ada CD3, ada CD28 dan LFA. LFA yang akan mantap berikatan dengan ICAM1. LFA adalah leukocyte function associated antigen. CD8, kemudian CD3 ini berfungsi sebagai transduksi sinyal. TCR ini berfungsi sebagai pengenalan antigen. Juga CD4 ini berfungsi sebagai transduksi sinyal, penguat sinyal. Sedangkan LFA ini fungsinya sebagai molekul adhesi. Ikatan ligan dan reseptor dalam aktivasi sel T. Reseptor utama pada sel T yaitu immunoreceptor tyrosine base activating motif. Dia punya hitam, yaitu protein yang memfosforilasi residu tirosin. CD3 memiliki dua polipeptida, yaitu alfa, beta, dan E yang membentuk pasangan YE atau delta E. Setiap T-cell dengan CD8 memiliki reseptor yang serupa, tetapi pengenalannya adalah dari APC, antigen presenting cell, yang memiliki MHC kelas 1. Tadi ingat kalau yang T-cell dengan CD4 dia dengan MHC kelas 2. T-cell dengan CD8 berarti pengenalannya APC dengan MHC kelas 1.
molekul aksesori utama pada sel T ada. Penting ini karena molekul merespon antigen, tetapi bukan sebagai reseptor terhadap antigen tersebut. Ada CTLA4, CD152, ini merupakan reseptor molekul B7 yang berfungsi menginhibisi sinyal. Kemudian ada molekul VLE adalah integrin yang memiliki sel leukosit untuk menempel pada sel endotel. Ini molekul-molekul aksesori dari T-sel. Berikut fungsi dan ligannya. Ada CD3, ada CD4, CD8, CD28, CTLA4, LFA1, VLA4. CD3 ini fungsinya dia mempunyai motif hitam ya. Fungsinya sebagai sinyal transduksi. Dia tidak mengikat ligan. Kemudian ada sinyal transduksi juga. CD4 ini untuk sinyal transduksi, ligannya dia akan berkoneksi dengan ligannya adalah MHC kelas 2. MHC kelas 2 ini dipresentasikan oleh terekspresikan, dipunyai oleh sel APC. Kemudian ada CD8, ini juga untuk sinyal transduksi. Ligannya adalah MHC kelas 1. Ekspresi MHC kelas 1 ada di sel APC dan cytotolic T cell, CTL, target cell. Kemudian ada CD28, dia adalah kostimulasi, berfungsi sebagai transduksi sinyal. Ligannya adalah B71, B72 yang diekspresikan oleh sel APC. Kemudian ada CTLA4, ini untuk sinyal transduksi, tetapi untuk negatif regulasi. Ligannya sama seperti CD28, yaitu B71, B72. Kemudian ada molekul adesi, ada dua, LFA1 dan VLA4. Ini ligannya ada ICAM1 dan VCAM1 yang itu diekspresikan di sel endotelium. Untuk ICAM1 ini juga diekspresikan di sel APC. Fosforilasi pada aktivasi sel T saat pengenalan antigen, CD4 yang mempunyai LCK akan aktif. Fosforilasi terjadi di item CD3. Protein Sub70 juga akan mengikat rantai yang terfosforilasi dan teraktivasi. Selanjutnya, Sub70 yang aktif akan memfosforilasi tirosin pada beberapa molekul adaptor seperti protein LAT. Protein adaptor LAT sebagai tempat untuk aktivitas enzim seluler, contohnya PLC, J1, dan RAS, dan protein C kecil lainnya untuk aktivasi jalur MAP kinase. Aktivasi enzim ini akan menimbulkan berbagai respon seluler. Apakah itu akan proliferasi? Ya. Ini ceritanya, diagramnya lebih jelas. Sel APC dengan koneksi antara sel APC dan T-sel. Sel APC dengan MHC kelas 2 membawa antigen ligan yang akan diterima oleh CTR. Ada koreseptornya, ada CD3, ya, ada CD4 atau CD8. Kemudian ada koreseptor lainnya yang semua koreseptor ini memiliki motif hitam untuk aktivasi. Fosforilasi dari LCK pada motif hitam. Selanjutnya ada aktivasi dari protein Sub7P akan mengikat
fosfotirosin dan fosforilasi adaptor protein, termasuk pada protein LAT. Berikutnya ada protein fosforilasi pada protein PCRJ1, kemudian ada protein GRB2 yang akan mengaktifkan jalur RAS dan MAP kinase pathway. Kita pelajari struktur dari koreseptor, ada CD4 dan CD8. CD4 untuk itu adalah protein monomer transmembran dengan domain ekstraseluler. Kemudian ada domain transmembran dan domain sitoplasmik. Untuk CD4 ini adalah dimer, heterodimer yang dihubungkan oleh jembatan disulfid. Di CD4 mempunyai 4 scaffolding, ada 4 lipatan, heavy chain, pH ini variabel domainnya. Domain sitoplasmik CD4 dan CD8 ini dapat berikatan dengan protein LCK. Bagaimana pengaktifan dari sel T yang menggunakan protein PI3K, fosfatidil trifosfatase. Jadi fosfat yang berada di inosinat, ya, fosfatidil inositol trifosfat. Enzim ini PIP3K ini, PIP3 kinase akan memfosforilasi fosfatidil inosinat difosfat agar menjadi fosfatidil inositol trifosfat. Dari PIP2 difosforilasi menjadi PIP3. Akhirnya PIP3 aktif akan mengaktifkan protein PDK1 dan mengaktifkan ATK. Aktifnya protein ATK ini akan menyebabkan cell survival. Kita belajar tentang sinap imunologik. Ya, sinap itu hubungan kalau kita bicara sinap imunologik berarti hubungan antara sel imun dengan sel APC-nya. Di atas ada sel APC, di bawah adalah T sel. Kompleks dari TCR mengenali peptida yang dibawa oleh MHC dari sel APC. Beberapa protein permukaan, membran, dan sinyal intraseluler segera berpindah, memobilisasi ke tempat kontak antara sel T dengan sel APC. Yang ada apa? Ada ICAM1 dari APC, ada LFA1. Kemudian ada protein talin, ada PKC juga. Region kontak sel T dan APC terbentuk seperti benteng. Fungsi sinap tersebut akan menstabilkan kontak antara sel T dan APC. Sinap memastikan pelepasan sekretori granula spesifik dari sel T pada sel APC. Jadi, apa isi dari granula sekretorik itu? Bisa berisi porfirin, bisa granensin, granzymes, dan sitokin. Kemungkinan sinap ini merupakan sisi penting turnover atau degradasi molekul sinyal. Turnover oleh protein ubiquinon melalui ubiquinasi, setelahnya yang bisa juga dilakukan oleh led endosom dan lisosom. Kita belajar jalur RAS MAP kinase untuk aktivasi sel T. Protein adaptor seperti LAT yang teraktivasi pasca pengenalan antigen menyebabkan aktivasi protein ZAP70. LAT akan mengikat adaptor lainnya seperti GRB2 sebagai tempat perubahan GTP atau GDP dari faktor SOS. SOS mengkonfirmasi RAS GDP menjadi RAS GTP.
Ras-GTP mengaktifasi kaskade enzimatis melalui jalur MAP kinase. Kita pelajari bagaimana jalur MAP kinase untuk aktivasi sel T. Ada kelas diferensiasinya, ada CD-nya, kemudian ada koreseptornya dengan protein ZAP. Ya, pertama ada rekrutmen dan aktivasi dari adaptor protein. Adaptor protein adalah ya. Selanjutnya perubahan dari Ras-GTP atau GDP. Dari ZAP70 kemudian fosforilasi pada PLC1 dan GRP2 menyebabkan perubahan Ras-GDP menjadi Ras-GTP. Aktivasi Ras-GTP akan mengaktifkan jalur kaskade enzimatis dari MAP kinase. Aktivasi jalur MAP kinase ini akhirnya akan menyebabkan sintesis dan aktivasi dari faktor transkripsi, contohnya AP1. Faktor transkripsi ini nanti yang akan masuk ke nukleus, mengatur menempel pada gen tertentu. Downstream sinyal melalui PLC1, jadi protein adaptor LAT tadi teraktivasi pasca pengikatan antigen oleh PCR. LAT akan mengikat enzim sitosolik dari PLC1 yang telah difosforilasi oleh ZAP70 ataupun oleh enzim kinase lainnya. Aktifnya PLC1 akan menghidrolisis PIP2 menjadi IP3. IP3 akan menstimulasi peningkatan kalsium di sitoplasma. Jadi akan ada reflux kalsium dari ekstraseluler menuju sitoplasma. Sedangkan DAG akan mengaktifkan enzim PKC, protein kinase C. Ini ceritanya downstreamnya melewati PLC1. Jadi ada rekrutmen dan aktivasi dari PLC1 dulu, berikutnya hidrolisis PIP2 menjadi IP3 dan aktivasi PKC. Nah ini dilihat juga di sebelah kiri ada protein STIM1. Itu yang nanti akan trigger pembukanya channel kalsium. Dari pasca aktivasi PKC akan mengaktifkan protein sehingga terjadi cellular response. IP3 akan menempel pada ini retikulum endoplasmik, sarkoplasma. Sarkoplasma itu retikulum endoplasmik, bagian dari retikulum endoplasmik yang mengikat kalsium, yang menyimpan kalsium. Setelah aktivasi PKC, IP3 menempel ya, akan meningkatkan pelepasan keluarnya kalsium dari sarkoplasma ke sitoplasma. Juga tadi ada protein STIM1. Ya. Protein STIM1 ini akan mempengaruhi Crack channel. Sebagai itu Crack channel adalah pintu masuknya kalsium dari ekstraseluler. Sehingga kalsium di sitoplasma akan meningkat menyebabkan respons seluler. Faktor transkripsi pada sel T ini pasca peningkatan kalsium sitoplasmik dan protein kinase C atau PKC akan menstimulasi faktor transkripsi di sel T. Faktor transkripsi akan memimpin proses respons seluler. Contoh dari faktor transkripsi yang ada di sel T ada N4, ada AP1, ada NFKB. Nuclear Factor of Activate T cell atau N4
activation protein 1, AP1, nuclear factor KB, NKB. Dari N4 dulu. Ini merupakan faktor transkripsi dalam pembentukan bisa interleukin, kemudian tumor nekrosis faktor. Ada interleukin 2, interleukin 4, dan berbagai sitokin lainnya. Untuk AP1 ini sebetulnya merupakan faktor transkripsi di banyak sel. Mempunyai komponen protein FOS dan JUN. AP1 bekerja sama dengan protein N4. Terakhir ada NFKB. Ini penting dalam sintesis sitokin. Dalam kondisi inaktif, nyaris semua faktor transkripsi dalam kondisi inaktif ya, sebagai IKB, inaktif KB. Ini peran mereka bisa dilihat, ada faktor transkripsi NFKB, kemudian N4, kemudian yang AP1 yang paling kanan pinggir ya. Aktivasi dari PKC akan mengaktifkan inaktif NFKB, IKB menjadi IKB. Kemudian ada pengaktifkan NFKB, dia akan menempati gen tertentu, spesifik NFKB. Kemudian ada aktivasi dari N4, itu juga sebagai faktor transkripsi spesifik di dalam gen sel T. Kita lihat yang AP1, dia diaktifkan dari guanisin trifosfat menjadi JNK, aktivasi protein JUN, maka akan menjadi aktifnya antara protein JUN dan penambahan dari protein FOS. Terjadilah faktor transkripsi AP1. Mereka ini, kalau di sini contohnya bertanggung jawab pada pembentukan interleukin 2. Jadi tahapannya pertama dari fosforilasi, kemudian ada bisa defosforilasi N4, serta pengaktifan dari MAP kinase, juga SAP kinase. Ada kostimulator dari sel T. Sel T menangkap antigen asing didapat dari APC. Ini dianggap sebagai sinyal pertama. Berikutnya, sel T membutuhkan kostimulator sinyal. Kostimulator ini untuk meningkatkan, mengaktifkan, memaknai bahwa sinyal pertama tadi adalah bahaya. Jadi kalau memaknai yang satu asing sebagai sinyal pertama, kemudian yang sinyal kedua oleh kostimulator memaknainya sebagai bahaya, maka ibaratnya sel T sudah menerima rangsangan ini ada benda asing dan berbahaya. Ini contoh dari tipe kostimulator reseptor sel T. Di sel T bagian bawah, yang atas adalah APC-nya diwakili oleh dendritic cell. Ada protein 2B4, ada CD2, dan protein SLAM. Mereka akan berinteraksi dengan reseptor spesifik di dendrit cell. Contoh, 2B4 akan berinteraksi dengan CD48. CD2 akan berinteraksi dengan CD58. Protein SLAM akan berinteraksi dengan SLAM sendiri. Itu ada motif tirosin ya, yang menggunakan warna biru dan kuning. Mungkin begitu saja dari saya. Kita akhiri. Silakan diputar-putar ulang videonya. Jangan lupa subscribe ya. Selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.